Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang serangan Israel ke Gaza tewaskan 200 orang, termasuk petinggi Hamas. Lantas, apa gunanya gencatan senjata Israel kembali melakukan serangan besar-besaran ke sejumlah titik di Gaza? Akibatnya, sedikitnya 200 orang tewas, termasuk pejabat keamanan senior Hamas, Mahmoud Abu Watfa. Serangan ini menambah daftar panjang eskalasi konflik yang terus terjadi di wilayah tersebut, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas gencatan senjata yang selama ini kerap digaungkan oleh komunitas internasional. Jika perjanjian gencatan senjata terus-menerus dilanggar, lalu apa sebenarnya manfaatnya? Apakah itu hanya sebatas formalitas tanpa dampak nyata, ataukah sekadar jeda sebelum babak baru kekerasan dimulai kembali? Dalam banyak kesempatan, gencatan senjata seringkali dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk menghentikan pertumpahan darah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan semacam itu lebih sering bersifat sementara dan rapuh. Baik Israel maupun kelompok bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, kerap kembali melancarkan serangan hanya dalam hitungan hari atau minggu setelah perjanjian gencatan senjata diumumkan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepercayaan di antara kedua belah pihak, di mana masing-masing masih saling curiga dan bersiap untuk kembali berperang kapan saja. Bagi Israel, serangan yang menargetkan Hamas seringkali diklaim sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan militer kelompok tersebut. Pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa operasi mereka bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur Hamas, mencegah serangan roket ke wilayah Israel, dan mengeliminasi para pemimpin Hamas yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap warga Israel. Namun serangan ini juga membawa konsekuensi besar terhadap warga sipil. Gaza, yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk sangat tinggi, seringkali menjadi saksi bisu dari kehancuran yang luar biasa akibat serangan udara dan operasi militer yang dilancarkan oleh Israel. Di sisi lain, Hamas dan kelompok militan lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka terus menembakkan roket ke wilayah Israel sebagai bentuk perlawanan atas serangan yang terjadi. Siklus kekerasan ini terus berulang tanpa adanya resolusi yang konkret, menyebabkan gencatan senjata tampak seperti sebuah strategi temporer yang hanya bersifat kosmetik. Setiap kali gencatan senjata diumumkan, dunia seolah diberikan harapan bahwa konflik akan mereda. Namun realitasnya hanya masalah waktu sebelum pertempuran kembali pecah. Komunitas internasional telah berulang kali berupaya untuk menekan kedua belah pihak agar menahan diri. Namun hingga kini, hasilnya masih jauh dari harapan. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel mendapat kritik karena dianggap kurang tegas dalam menekan Israel untuk mematuhi kesepakatan damai dan menahan diri dari serangan terhadap warga sipil. Sementara itu, negara-negara di Timur Tengah juga terpecah dalam merespons konflik ini. Beberapa negara secara terbuka mendukung Palestina, sementara yang lain memilih jalur diplomasi yang lebih hati-hati untuk menjaga hubungan mereka dengan Israel maupun negara-negara Barat. Dampak dari serangan ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat Gaza, tetapi juga mengguncang dunia internasional. Gelombang protes solidaritas terhadap Palestina kembali bermunculan di berbagai negara, menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi warga Gaza. Namun, sayangnya, protes dan kecaman dari masyarakat global seringkali tidak cukup kuat untuk menghentikan serangan militer, terutama ketika kepentingan geopolitik, ekonomi, dan militer menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan di tingkat negara. Jika konflik ini terus berlanjut tanpa solusi konkret, maka pertanyaan besar yang harus dijawab adalah bagaimana menciptakan perdamaian yang benar-benar berkelanjutan. Selama ini, pendekatan yang diambil oleh berbagai pihak masih bersifat reaktif, bukan preventif. Diplomasi yang dilakukan lebih sering berorientasi pada meredakan ketegangan sesaat ketimbang menyelesaikan akar masalah. Tanpa adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian konflik, gencatan senjata hanya akan menjadi sekadar jeda sebelum babak baru kekerasan dimulai kembali, dan korban sipil akan terus berjatuhan tanpa adanya jaminan perlindungan. Perdamaian sejati memerlukan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat, baik dari Israel, Palestina,
maupun aktor-aktor internasional yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik di kawasan tersebut. Tanpa adanya langkah nyata untuk menyelesaikan akar konflik, termasuk penyelesaian masalah pendudukan, blokade Gaza, serta hak-hak rakyat Palestina, maka gencatan senjata tidak akan pernah lebih dari sekadar kertas kosong. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI 06690 100 1398307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.